Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah gembala yang baik. Bapak Ibu saudara, dalam bahasa Indonesia dikenal ada yang namanya majas metafora. Majas metafora ini adalah cara atau sebuah ungkapan yang berfungsi untuk menggambarkan sesuatu hal untuk dapat lebih dipahami. Dan biasanya majas metafora ini membandingkan dua hal yang punya sifat yang sama. Sebagai contoh, kalau ada seseorang yang menjadi penopang keluarga, maka orang itu akan disebut sebagai tulang punggung keluarga. Kenapa? Karena tulang punggung dalam struktur tubuh manusia punya fungsi untuk membuat tubuh itu bisa berdiri tegak, tubuh itu bisa beraktivitas dengan baik. Atau majas metafora ini juga kadangkala adalah sebuah majas yang menggambarkan sesuatu yang sifatnya subjektif. Yang hanya dipahami oleh orang itu yang mungkin tidak dipahami sebagian orang yang lain. Contohnya Bapak Ibu saudara, kalau zaman dulu majas metafora itu seringkali menggambarkan seorang perempuan, kalau perempuan itu cantik maka dikatakan cantik bagaikan bulan. Padahal bentuk bulan itu kan bulat, saudara. Kok zaman dulu mungkin orang-orang lebih suka wanita yang wajahnya bulat, berarti yang gemuk. Tapi sekarang kalau perempuan dikatakan wajahmu bagaikan rembulan, belum tentu semua suka. Ya, karena sekarang kan yang cantik itu yang kurus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itulah majas metafora dan masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, kalau kita membaca Alkitab, rupanya Alkitab ini juga berusaha membantu kita untuk lebih memahami siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena manusia tidak dapat dipungkiri punya konsep yang cukup abstrak. Manusia punya konsep atau punya cara berpikir tentang siapa Tuhan dalam kehidupannya yang bersifat pribadi. Di dalam Alkitab yang sering kita kenal dan berapa kali diulang, yaitu gambaran tentang Tuhan sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku. Itulah yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 23. Mazmur yang begitu terkenal, Mazmur yang sudah dibuat banyak sekali versi nyanyiannya. Tuhan adalah gembalaku. Itu muncul karena Daud dulunya seorang gembala. Daud merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya bagaikan seorang gembala yang menuntun, merawat, memelihara, memberikan kehidupan kepada gembala. Karena tapi sebetulnya Bapak Ibu saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab kita, jauh sebelum Daud, ada Kejadian pasal 48 ayat 15, Yakub adalah orang yang pertama mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Yakub di situ ketika dia memberkati Yusuf, dia mengatakan Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Nah Bapak Ibu saudara, Yakub mengatakan itu tentu juga karena dia sebelumnya pernah menjadi seorang gembala. Dan Yakub merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, lika-liku kehidupannya sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yusuf kembali di Mesir dan Yakub bersama dengan keluarganya diberikan tempat di tanah Gosyen. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita melihat ini baik Yakub maupun Daud, keduanya menggambarkan Tuhan sebagai gembala, pada intinya ingin mengatakan Tuhan yang memelihara hidup mereka. Tuhan yang menuntun mereka. Tuhan yang memberikan makan. Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Bapak Ibu saudara, bagi kita yang hidup di Indonesia, secara khusus kalau kita yang di Mojokerto ini, sebetulnya kalau kita mau jujur cukup sulit untuk membayangkan Tuhan sebagai gembala. Berapa banyak di antara kita yang punya pekerjaan sebagai gembala? Berapa banyak di antara kita yang pernah melihat seorang gembala menggembalakan domba?
Ya, kalau saya lihat di Mojokerto tuh seringkali kambing aja dilepas, ya, karena kambing memang lebih lincah, lebih kuat dibandingkan domba. Domba ini sulit untuk ditemui di Mojokerto, tidak ada biasanya. Ya. Gembala mungkin yang pernah kita lihat bebek, ya, kalau itu angon bebek. Saudara. Nah, saudara, agak sulit bagi kita untuk memahami gembala itu seperti apa. Tapi meskipun kita mungkin sulit untuk memahaminya, ada baiknya kalau kita melihat apa yang Yesus katakan. Ketika dia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Yohanes pasal 10 tentu tidak bisa dilepaskan dari Yohanes pasal 9. Di mana Yohanes pasal 9 adalah sebuah peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ketika orang yang buta sejak lahir itu disembuhkan, para murid pada waktu itu sebelumnya mereka berdebat kenapa orang ini buta, kenapa penderitaan itu ada, apakah karena Tuhan yang menciptakan, apakah karena dosa orang tuanya. Seperti kita ketahui, Yesus tidak memperdebatkan asal mula dari kebutaan itu, tapi Yesus mengatakan supaya pekerjaan Tuhan itu terjadi atau pekerjaan Tuhan itu nampak dari peristiwa orang yang buta sejak lahir itu. Dan ketika si buta itu sembuh, orang-orang justru memperdebatkannya, mereka membawa orang buta itu ke orang Farisi, karena Yesus pada waktu itu menyembuhkan pada hari Sabat, dan akhirnya banyak orang meragukan kuasa Yesus. Mereka meragukan dari mana asal Yesus. Nah, dalam situasi itu, saudara, Yesus memberikan metafora atau menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Dia mengatakan, dia menggambarkan bahwa dirinya itu bagaikan seorang gembala. Kalau kita lihat ayat 1 sampai dengan 6, Yesus di situ ingin menegaskan bahwa seorang gembala dengan domba memiliki relasi yang baik. Memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang erat. Seorang gembala mengenal domba-dombanya, dan seekor domba akan mengenali suara gembalanya. Zaman dulu saudara, kok di Palestina, gembala itu biasanya menggembalakan sekawanan domba, sekitar 100 ekor domba, satu orang gembala. Dan mereka setiap malam akan masuk di kandang yang dibuat, ada kandang yang semi permanen, dari tembok yang rendah karena domba itu nggak bisa lompat, tembok yang biasanya setinggi manusia atau sekitar 1 meter, dan di situ pada malam hari gembala akan memasukkan domba-domba ke kandang, gembala akan menghitung dombanya, dan pada pagi hari ketika mereka akan keluar, gembala itu membawa domba-dombanya keluar dan domba-domba itu akan mengikuti gembala. Jadi gembala itu posisinya di depan. Dan gembala itu yang membukakan jalan untuk domba supaya mereka bisa makan rumput di padang. Dan domba itu mengenali suara gembalanya. Salah satu cara domba untuk tidak tersesat adalah mereka mengenali suara gembala. Nah, saudara, di sini Yesus ingin menggambarkan adalah relasi yang kuat antara gembala dan domba. Dan sebetulnya sekaligus Yesus juga ingin mengkritik orang-orang Farisi dan orang Yahudi pada waktu itu. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, mereka tidak mengenali siapa Yesus. Mereka justru mempertanyakan kuasa Yesus. Dengan kata lain, Yesus ingin mempertanyakan, kalau boleh dipakai dalam bahasa yang sehari-hari, Yesus itu ingin ngomong kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kamu itu sebetulnya mengenal Tuhanmu atau tidak? Kamu itu sebetulnya tahu siapa Tuhan atau tidak? Karena kalau kita baca Yohanes pasal 9, si buta itu, orang buta yang disembuhkan juga mengkritik. Orang buta itu mengatakan, aku tidak peduli Yesus dari mana, tapi yang aku tahu adalah aku merasakan, aku mengalami kuasanya dalam kehidupanku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Hubungan atau relasi yang kuat inilah yang ingin Yesus katakan ketika dia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Nah, untuk mempermudah saudara, saya pakai gambaran, andaikan kalau Bapak Ibu saudara di rumah yang senang memelihara hewan. Ya. Suatu kali ada seorang rekan, ya, dia tinggal di Sidoarjo. Dia ini seorang pecinta kucing, saudara. Ya, tapi bukan gembala kucing, karena nggak ada gembala kucing. Nah, Bapak ini cerita dia sebetulnya nggak punya kucing. Tetapi apa yang dilakukan itu karena dia sering melihat kucing di jalanan, di sekitar kompleks rumahnya itu sering terlunta-lunta di luar, maka dia memberi makan kucing itu. Nah, tiap hari bertambah banyak, dan ternyata saudara, terakhir saya ketemu kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu, Bapak ini cerita, dia sudah menjadi pemelihara kucing sejumlah 30-an ekor. Jadi tiap hari dia ngasih makan depan rumahnya, 30 ekor kucing datang, saudara. Terus saya tanya, Pak, kalau 30 kucing itu ada yang enggak datang, Bapak tahu enggak? Dia mengatakan, ya tahu. Ya kok bisa tahu, Pak? Itu kan enggak tinggal sama Bapak. Biasa kan sudah hafal tiap hari ngasih makan. Saudara bayangkan, tidak memelihara, tapi ketika dia ngasih makan dia tahu kucing mana yang enggak datang. Ini baru gambaran manusia yang memberi makan kucing liar, ya kalau mungkin bahasa kerennya kucing garong gitu saudara, yang di jalanan gitu ya, yang tidak terurus, dia bisa hafal 30 lebih kucing. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita, sudah pasti Tuhan juga mengenal kita. Tidak mungkin Tuhan tidak mengenal ciptaannya. Kalau manusia aja bisa mengenal hewan yang dipeliharanya, apalagi Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang Tuhan Sang Gembala, kita bicara tentang relasi yang kuat antara gembala dengan domba dalam situasi kita saat ini, cukup banyak diskusi-diskusi yang mempertanyakan atau diskusi-diskusi yang membahas tentang di mana Tuhan saat ini. Apakah Tuhan tidak memelihara kita? Apakah Tuhan tidak mempedulikan kita? Apakah Tuhan terus meninggalkan kita? Lantas di manakah gambaran Tuhan sebagai Sang Gembala ketika kita harus menderita dan kita tidak pernah tahu kapan penderitaan kita akan berakhir? Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, banyak kisah-kisah ketika masa pandemi ini yang menggambarkan bagaimana orang itu harus berjuang hidup, bukan lagi berpikir dalam sebulan, tapi banyak orang yang berjuang hidup untuk besok. Bahkan ada yang berjuang hidup untuk hari ini. Ketika bangun tidur, mereka belum tahu mereka akan makan apa. Mereka belum tahu berapa penghasilan mereka. Tetapi di balik itu semua juga banyak kisah-kisah yang menceritakan bagaimana Tuhan tetap menunjukkan pemeliharaan kepada mereka yang hidupnya harus dijalani dengan memikirkan hari demi hari. Nah, saudara-saudara, spiritualitas day by day atau spiritualitas hari demi hari inilah yang harus kita hayati dalam kehidupan kita. Ketika saat ini kita bangun dari tidur, sudahkah kita menghayati pemeliharaan Tuhan? Sudahkah kita menghayati bahwa Sang Gembala kita selalu mengenal kita? Gembala kita tahu apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada bagian yang kedua, Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9, Yesus kembali mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, kalau kita mendengar perkataan Yesus, akulah pintu, maka janganlah kita membayangkan pintu seperti bangunan rumah saat ini. Pintu yang mungkin terbuat dari kayu, pintu yang bisa dibuka tutup, pintu pada umumnya di rumah-rumah. Tapi ketika Yesus mengatakan akulah pintu, maka sebetulnya Yesus ingin mengingatkan pada para pendengarnya dan mereka sudah paham betul bahwa kalau di padang rumput, ketika domba itu digembalakan, maka gembala akan membuat tempat atau kandang, dan di kandang itu biasanya ada satu lubang kecil seukuran tubuh domba atau seukuran tubuh gembala ketika gembala itu posisinya tidur. Sehingga kalau malam hari gembala itu tidur, maka gembala akan juga berfungsi menjadi pintu bagi domba-dombanya. Nah saudara, dengan demikian domba ini mau tidak mau kalau dia mau keluar atau masuk dalam kandang harus melewati sang gembala. Sehingga ketika Yesus mengatakan akulah pintu, maka Yesus ingin mengajak kepada kita untuk mengingat kembali bahwa kita sebagai domba-dombanya, kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu harus melalui Tuhan. Kita dapat mengenal Sang Bapa melalui Yesus, dan kita dapat menjalani kehidupan melalui Yesus pula. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai domba hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, ketika kita bicara tentang kehendak Tuhan, di dalam masa pandemi ini, ada beberapa orang yang mulai bertanya, atau ada diskusi-diskusi yang muncul tentang di manakah Tuhan. Bagaimanakah memahami kehendak Tuhan di masa pandemi ini. Apakah Tuhan itu membiarkan penderitaan itu berjalan, penderitaan terus terjadi. Kalau kita lihat saudara, dalam masa pandemi ini ternyata orang yang meninggal karena corona ini bukan hanya orang-orang yang jahat. Dalam arti kalau kita mungkin berpikir, oh pandemi ini supaya bumi menjadi lebih baik. Tetapi pertanyaannya kenapa kok ada juga orang-orang baik yang meninggal? Kenapa justru ada orang yang niatnya baik, niatnya menolong, mereka terinfeksi virus dan akhirnya meninggal. Seperti tenaga medis yang karena tugasnya mereka akhirnya juga harus kehilangan nyawa mereka. Nah saudara, dalam situasi semacam ini ada diskusi yang dilakukan oleh Duta Wacana beberapa waktu yang lalu, pembicaranya Pendeta Daniel Listiabudi. Dalam diskusi itu Pendeta Daniel mengingatkan pada kita semua bahwa Tuhan ini ketika dalam penderitaan ternyata Tuhan itu tidak tinggal diam. Seringkali kita ini tidak dapat memahami kehendak Tuhan karena kita membatasi konteks atau kita membatasi konsep Tuhan menurut pikiran kita. Sehingga ketika terjadi penderitaan, kita mungkin hanya berpikir Tuhan itu Tuhan yang baik, sehingga kita akhirnya berkesimpulan kalau ada penderitaan maka Tuhan itu tidak ada. Tapi sebetulnya Tuhan itu ada ketika dalam penderitaan, yaitu melalui orang-orang yang menunjukkan kasih-Nya. Diceritakan ada seorang teolog yang mengalami kematian anaknya. Anaknya anak yang baik, teolog itu juga orang yang baik, tapi dia mati, anaknya mati. Nah ketika dalam pergumulannya, akhirnya sang teolog ini mengatakan bahwa marilah kita belajar untuk memahami Tuhan bukan hanya dalam konteks pemikiran kita, dalam konsep kita saja. Sehingga kita diajak untuk berjalan setiap hari, menjalani kehidupan kita diajak untuk memiliki konsep-konsep yang baru tentang Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, lagu Tuhan Kau Gembala Kami, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial karena Glenn Fredly almarhum,
pernah menyanyikan lagu ini dan ketika dia menyanyi diputar kembali gitu ya. Dan kita mungkin cukup kaget ketika Glenn harus meninggal dalam usia yang relatif muda. Dan kita tidak tahu ketika Glenn Fredly menyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami apa yang dirasakan, apa yang ada di benak pikirannya. Kan tetapi peristiwa Glenn Fredly ingin mengingatkan pada kita bahwa kita sebagai domba ketika kita mengimani Tuhan adalah gembala kita, maka kita diajak untuk betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan akan berakhirnya kehidupan kita. Tapi yang kita ketahui adalah Tuhan Sang Gembala itu akan selalu menyertai kita. Dikatakan kalau hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita akan keluar dan masuk. Kita akan menemukan padang rumput yang hijau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini kita mungkin akan bertanya-tanya, kapankah penderitaan yang diakibatkan oleh pandemi ini akan berakhir? Kita tidak pernah tahu. Tapi yang kita percaya, yang kita ketahui, Tuhan Sang Gembala akan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan kita saat ini. Kita menjadi domba yang baik. Menjadi domba yang mengenal suara Sang Gembala. Domba yang memiliki relasi yang kuat dengan Sang Gembala. Sehingga ketika kita mengawali hari demi hari kita, ketika kita mengakhiri hari demi hari kita akan melalui Yesus Sang pintu itu. Dan ketika kita melalui Yesus Sang pintu, maka padang rumput yang hijau itu akan kita nikmati. Bapak Ibu Saudara, selamat menjadi domba yang baik. Kita percaya Sang Gembala akan selalu memelihara dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.